Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas mulia kita, yaitu untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Yeni Talia, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Garut, akan mencoba memaparkan salah satu tugas dalam pendidikan program guru penggerak, yaitu pada tahapan demonstrasi kontekstual. Pada kali ini, yang akan dipaparkan adalah modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pendidik atau sebagai salah satu bagian dari dunia pendidikan, terkadang kita dihadapkan pada suatu persoalan atau dilema yang mengharuskan kita mengambil suatu keputusan. Oleh karena itu, di sini kami sebagai guru penggerak belajar materi tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran. Dan ini tentu saja membantu kita bagaimana caranya untuk mengambil suatu keputusan yang benar-benar tepat, yang benar-benar bijak, yang mampu nantinya itu memberikan dampak yang positif bagi pendidikan tentunya. Yang pertama adalah mengenai bagaimana cara saya mentransfer atau menerapkan apa yang saya pelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Tentu saja dalam hal ini saya harus mulai dari diri saya sendiri. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh mempelajari materi atau modul yang ada di dalam pendidikan guru penggerak ini. Kemudian memantapkan diri bahwa apa yang saya pelajari ini memiliki manfaat yang luar biasa bagi diri saya sendiri dan juga orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah saya akan menerapkannya tentu saja di kelas dengan murid-murid saya, menerapkan pembelajaran yang baik itu seperti apa, kemudian menerapkan budaya positif, dan yang ketiga adalah saya akan mencoba untuk mensosialisasikan kepada rekan sejawat tentang apa yang saya pelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak, baik itu melalui komunitas praktisi ataupun melalui berbagi praktik baik apa yang telah saya lakukan di kelas dan di sekolah. Dan yang terakhir adalah melalui media sosial, saya akan mencoba untuk berbagi, baik itu berupa dokumentasi ataupun berbagi praktik baik yang telah saya lakukan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan diharapkan nantinya hal tersebut mampu untuk membangkitkan motivasi rekan-rekan guru yang lain untuk membuat suatu perubahan dalam pendidikan dengan cara mengikuti, salah satunya dengan cara mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya yakin semua ini butuh proses, butuh tahapan yang luar biasa. Tetapi saya berkeyakinan bahwa dengan kesungguhan dan juga konsistensi kita dalam melakukan langkah setiap langkah, saya yakin semuanya akan bisa terlaksana dengan baik. Berikutnya adalah tentang apa langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama adalah tentu saja saya akan menganalisis situasi atau kondisi yang dihadapi pada saat itu, apakah termasuk dilema etika ataukah termasuk kepada bujukan moral. Kemudian selanjutnya adalah menentukan paradigma apa yang akan saya gunakan untuk menghadapi situasi tersebut. Dan yang ketiga adalah memilih prinsip mana yang sesuai dengan kondisi tersebut. Dan yang keempat adalah melakukan 9 langkah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang pertama yaitu adalah mengenali adanya nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua menentukan siapa saja yang terlibat dalam kondisi tersebut. Yang ketiga adalah mengumpulkan fakta-fakta relevan yang terjadi pada situasi atau kondisi yang sedang dihadapi. Kemudian yang keempat adalah melakukan pengujian benar atau salah. Yang kelima melakukan pengujian prinsip benar lawan benar. Kemudian yang keenam adalah melakukan prinsip revolusi, baik itu berpikir berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, ataupun berbasis rasa peduli.
Dan yang ketujuh adalah melakukan investigasi opsi trilema, yaitu merupakan opsi alternatif di antara dua opsi yang ada. Dan yang kedelapan adalah membuat keputusan, dan yang terakhir yang kesembilan yaitu adalah melihat kembali keputusan yang telah dibuat dan merefleksikannya. Apakah sudah baik, apakah sudah benar, apakah memang benar-benar keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik. Yang ketiga adalah mengenai kapan saya menerapkan cara atau bagaimana mengambil keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran. Tentu saja harus dimulai dari diri sendiri, mencoba untuk konsisten menerapkannya pada diri sendiri, dan untuk kemudian diterapkan terhadap orang lain. Mengenai waktunya kapan, tentu saja ketika kita dihadapkan pada permasalahan atau situasi yang memang mengharuskan kita membuat keputusan. Jika situasi tersebut terjadi hari ini, maka hari ini juga saya harus menerapkan bagaimana cara mengambil keputusan yang baik sebagai pemimpin pembelajaran, bagaimana cara menentukan atau mengambil keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi waktunya kapan, tepatnya kapan, yaitu tentu saja ketika kita memang dihadapkan pada situasi itu. Nah, siapa saja yang akan dijadikan pendamping bagi saya tentunya dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran tersebut adalah di sini tentu saja kita memerlukan suatu kolaborasi antara semua unsur, baik itu kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, ataupun warga sekolah lainnya. Kenapa? Karena kita tentu saja merupakan salah satunya adalah sebagai makhluk sosial. Kita terkadang membutuhkan komunikasi atau konsultasi dengan orang lain. Nah, ketika kita mencoba untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, tentu saja kita harus bisa berkoordinasi dengan pihak lain. Di sini yang akan menjadi pendamping saya dalam pengambilan keputusan adalah tentu saja yang pertama kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan tertinggi di sekolah. Juga rekan sejawat, saya yakin rekan-rekan sejawat saya memiliki pengalaman yang luar biasa sehingga bisa saya jadikan pendamping atau teman sharing tentang bagaimana baiknya pengambilan keputusan yang saya lakukan, apakah sudah tepat, apakah sudah efektif. Dengan adanya kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan adanya saling komunikasi, diharapkan nanti keputusan yang diambil itu tentu saja keputusan yang terbaik. Dan kemudian juga yang berikutnya adalah siswa atau murid yang merupakan bagian dari pengambilan keputusan saya tentunya dalam kehidupan keseharian di dalam sekolah. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi bahan refleksi bagi saya untuk bisa melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.